Saya akan membahas satu tema yang luar biasa yaitu Power of Wisdom. Nah ini dia, mantap ya. Saya senang kalau tim multimedia tuh kalau dikasih materi, pilihan gambarnya juga bagus. Istri saya juga bilang bagus tuh gambar-gambarnya. Iya, Power of Wisdom. Ini kali ini gambarnya tuh seperti jalan. Lurus, tidak ada hambatan. Karena memang seringkali saudara, hidup ini tuh penuh dengan liku, penuh dengan rintangan. Tapi ada kunci di mana jalan yang kita lalui itu akan menjadi lurus. Nah salah satunya adalah dengan wisdom atau berhikmat. Amsal pasal yang ketiga. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Amsal pasal yang ketiga, jemaat Tuhan perhatikan dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Jemaat jangan takut karena ayatnya akan dimunculkan oleh rekan-rekan dari multimedia di sebelah kanan saya. Jemaat Tuhan yang di rumah, yang menyaksikan dari smartphone, televisi, dari komputer, laptop, dari tablet. Mari bersama kita baca firman Tuhan ini sebelum kita mengakhiri hari Minggu ini. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Perhatikan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana perahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, perhatikan. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, garis bawahi kalau saudara lihat dari Alkitab. Karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Why? Karena orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata ataupun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh apa? Bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saya nanti akan menyampaikan khotbah khusus tentang senang dan bahagia. Karena ada banyak kita seringkali punya konsep yang kurang pas tentang makna bahagia dan makna senang. Nah, tapi yang kali ini yang saya mau tekankan adalah bicara tentang berhikmat, saudara. Perkembangan dunia di mana pada zaman kita hidup ini adalah perkembangan yang sangat pesat. Buktinya adalah kita bisa menerima informasi dengan sangat cepat sekali. Peristiwa yang terjadi di lokasi yang jauh tidak butuh waktu 1 jam, saudara. Bahkan dalam hitungan detik atau menit, informasi itu bisa langsung sampai kepada kita. Perkembangan informasi, komunikasi itu berbeda seperti zaman 20 tahun yang lalu. Saya ingat betul, saya waktu kecil itu komunikasi jarak jauh itu nggak seperti sekarang. Mudah dengan video call, mudah dengan telepon gitu. Zaman dulu ya surat. Ya kan, dan kecepatan surat kita tergantung perangko. Kalau saudara pakai perangko kilat, itu sehari 2 hari bisa cepat sampai. Tapi harga perangkonya juga mahal. Tapi kalau saudara pakai perangko Jigo, pernah tahu nggak nih? Ini angkatan milenial nggak tahu nih Jigo. Jigo tuh 25. Dulu masih ada tuh duit 25 tuh. Perangko paling murah tuh zaman saya kecil itu perangko Jigo, perangko 25. Itu kalau kita pakai perangko Jigo sebisa mungkin jangan cuma 1 perangko. Taruh 2 atau 3. Iya, karena kalau cuma taruh 1 perangko harga 25 perak Jigo, itu kirim hari ini sampai Yesus datang baru sampai. Karena memang tergantung perangkonya, itu zaman dulu tuh. Ada yang lebih cepat lagi selain surat, dulu namanya telegram. Saudara masih ingat nggak? Dulu kalau Natal, Tahun Baru, sanak keluarga yang jauh itu kirim pesan itu pakai telegram. Nanti telegramnya itu biasanya posnya tuh berbeda-beda. Ada yang pakai gambar pohon Natal, ada yang lilin. Pesannya juga nggak terlalu banyak. Karena bentuknya telegram. Itu saya ingat betul tuh zaman itu. Sampai akhirnya berubah konsep tentang komunikasi. Karena Telkom pada waktu itu menetapkan penyebaran nomor telepon. Jadi saya ingat betul tuh dulu tuh Telkom di mana-mana tuh orang disebar tuh rumah. Saya sama adik saya dulu kalau ada telepon berbunyi tuh kayak ada orang penting gitu. Saya ingat betul. Pokoknya kalau udah berbunyi tuh kita rebutan. Karena jarang kan dulu kan telepon kan. Sampai akhirnya bisnis wartel ya kan. Saudara pernah gak bisnis wartel dateng ya kan di bilik-bilik gitu kita teleponan.
Dulu orang belum punya handphone, tapi dulu orang pakai kartu. Kartu nanti kita di tempat umum itu, nah itu masukin kartu. Kalau yang agak curang dia suka selotipin tuh, biar lubangnya nggak ada. Itu tuh dulu tuh kartu tuh, telepon umum ya kan. Sampai akhirnya muncul handphone yang pertama itu, kalau pas yang saya ingat itu handphone awal yang ngetren itu Sony Ericsson. Itu mirip-mirip lah kayak batu bata ya kan. Pokoknya kalau ditaruh di meja tuh, pokoknya tikus juga takut itu. ada sungutnya, ada antenanya. Baru berkembang masuk ya Sony Ericsson, yang paling membumi itu Nokia. Nokia dulu ada yang pakai tangkai, tapi akhirnya yang paling terkenal handphone sejuta umat itu 3330. Nah itu saya masih ingat, 3315 ya kan, yang udah mulai nggak ada antenanya. Sampai akhirnya masuk zaman BlackBerry, orang mulai komunikasi dengan lebih cepat lagi pakai BlackBerry Messenger. Walaupun sering muncul gambar pasir, ya kan, karena itu handphone itu suka nge-lag, tapi orang tetap pakai, komunikasi lebih lancar, kirim foto, orang kirim chat, sampai akhirnya masuk ke dunia yang lebih cepat lagi, Android system atau iOS system, baru nanti muncul WhatsApp seperti hari ini. Tapi saudara, salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi akan informasi dan komunikasi, yang pertama adalah informasi yang masuk itu bukan cuma informasi yang benar. Informasi yang disebut hari ini dengan istilah hoax itu juga menyebar di mana-mana. Informasi, bahkan komunikasi yang saking cepatnya, dampak efek sampingnya bagi manusia adalah kita kehilangan kesabaran. Dulu orang kalau kirim surat, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu orang tunggu, sabar, biasa aja. Sekarang orang kirim WA, kalau nggak dibaca detik itu juga bisa gangguan jiwa kita. Ya kan? Apalagi kalau udah centang 2, terus biru lagi, waduh makin galau kita. Ini orang kok nggak dibaca-baca, ya kan? Tapi betul saudara, setiap kemajuan selalu ada efek samping di dalamnya. Nah yang saya mau tekankan adalah efek samping informasi. Yang membuat orang hari-hari ini bisa mengambil pemikiran, keputusan yang salah. Kenapa? Karena Indonesia mengalami krisis baca. Sedangkan dengan informasi yang semakin berkembang, dengan berita yang semakin banyak, ada istilah clickbait. Clickbait itu umpan judul. Nah, judul-judul yang dibikin unik, judul-judul yang dibikin seringkali kontroversi. Tapi karena kita nggak bisa cari keseluruhan datanya, karena kita nggak baca keseluruhan beritanya, judul itu bisa membuat orang langsung berspekulasi. Orang langsung mengambil sebuah keputusan pemikiran. Why? Karena kita nggak berhikmat, saudara. Ada banyak orang hidup dalam takut, cemas, khawatir, dan amarah cuma karena apa yang dia lihat sejenak dan apa yang dia dengar sejenak. Orang mulai bilang, itu katanya vaksin kan begini. Waduh langsung khawatir. Itu kan vaksin katanya begini. Waduh langsung amarah. Berita muncul begini, belum kita cari faktanya, kita langsung tersulut. Kenapa? Karena memang kondisi manusia akibat efek samping kemajuan zaman, ya seperti itu. Bagaimana kita menetralisirnya? Hikmat, saudara. Karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang informasinya begitu cepat. Kalau saudara nggak bisa menyaring, kalau saudara nggak bisa menanggapi setiap berita yang masuk dengan hikmat dan marifat, maka keputusan kita juga bisa salah. Ayo, nabung emas. Semua nabung emas. Nggak dianalisa dulu, nggak dicari dulu apa dan kenapa, nggak ditimbang dulu nanti bagaimana. Ketika dia beli, kemarin turun drastis. Orang mulai kecewa, kita beli, sekarang bukannya untung malah buntung. Kenapa? Nggak ada kesalahan orang, karena kita tidak berhikmat di dalamnya. Jadi memang saudara ada kekuatan dalam hikmat. Jalan ini sudah sulit. Tapi ketika engkau memakai hikmat seperti gambar yang sudah disiapkan oleh tim multimedia, segala sesuatunya menjadi lurus. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, saya sangat percaya bahwa mengandalkan pengetahuan, mengandalkan logika, mengandalkan pengalaman manusia itu tidak berbanding dengan mengandalkan Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan yang menyaksikan katakan, saya harus mengandalkan Tuhan. Yes, seburuk apapun planning saudara, seburuk apapun kemampuan saudara dalam melangkah, percayalah orang yang mengandalkan Tuhan akan jauh lebih baik daripada orang lain. Why? Karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Yang setuju katakan amin. Lihat Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Alkitab jelas katakan, karena Tuhanlah, perhatikan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Sama-sama bilang sama saya, hikmat saya datang daripada Tuhan. Dari mulutnya atau dari firman-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya ngerti sebagian saudara bertanya, pendeta, apa sih sebenarnya hikmat itu? Nah, kalau saya mau coba jabarkan secara definisi, saya ambil 2 referensi yang orang biasa pakai. Yang pertama,
Kalau saudara lihat di Wikipedia, hikmat atau wisdom dalam bahasa Inggris itu adalah sebuah pengertian atau pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, atau keputusan sesuai dengan pengertian tersebut. Jadi maksudnya sebelum dia bertindak, sebelum dia melakukan sesuatu, ada analisa kira-kira seperti itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat itu dijelaskan sebagai kebijakan, kearifan, bahkan kesaktian dalam tanda kurung kekuatan gaib. Hal yang tidak selalu datang dari manusia. Tapi apa kata Alkitab tentang hikmat? Mazmur 111 ayat yang ke-10. Perhatikan, ini yang Alkitab katakan dan saya suka ayat ini. Mazmur 111 ayat yang ke-10, Alkitab bilang gini. Permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi hikmat itu tidak ada hubungannya dengan kepandaian. Saudara jangan punya konsep bahwa orang yang berpendidikan tinggi pasti lebih berhikmat daripada orang yang tidak sekolah. Tidak. Karena kenyataannya saya menemukan banyak fakta. Orang-orang yang secara pendidikan tidak tinggi, secara jabatan tidak tinggi, tapi mereka punya keputusan dan langkah yang lebih bijaksana. Kenapa? Karena hikmat datang dari takut akan Tuhan. Orang cerdas tuh gak jamin hikmat. Orang yang dalam tanda petik punya kemampuan lebih gak jamin mereka lebih juga dari orang lain. Saya ambil contoh sederhana. Saya ingat satu kali waktu saya kuliah, saya punya teman, ya kan? Ini tapi karena streaming, saya gak enak nih. Karena ini kisahnya nyata. Dan jejak digital itu adalah nyata juga, ya kan? Nanti dia bisa marah sama saya. Tapi kejadiannya tuh gini. Saya punya teman kuliah, seorang yang sangat cerdas lah dalam berteologi. Dia orang yang semangat, pokoknya dia datang dari salah satu daerah di Indonesia. Dia kuliah, dia semangat betul. Dan salah satu visi misi yang Tuhan tanamkan dalam diri dia kan ambil jurusan misiologi sama kayak saya. Jadi dia pengen itu jadi penginjil yang mempertobatkan banyak orang. Udah pintar, berani. Jadi kalau ngomong teologi sama dia tuh, pokoknya saya juga jauh gitu. Pokoknya dia cerdas banget. Tapi seringkali keputusannya gak berhikmat. Jadi satu kali kita datang ke supermarket, ya kan? Ke supermarket, ya biasa jajan biasa. Lagi ngantri untuk bayar di kasir. Tiba-tiba teman saya bilang begini sama mbak kasirnya. Mbak mau gak percaya Yesus? Jangankan itu mbak, saya juga yang Kristen kaget ya. Kita lagi belanja. Tiba-tiba dia ngomong begitu. Jadi itu mbak bilang gini, maaf mas, gimana mas? Mbak harus percaya Yesus. Supaya hidup mbak mengalami perubahan. Ya orang tersinggung dong. Ini saya bilang, orang punya kepintaran, orang punya semangat keberanian tanpa hikmat, jurang ya kan? Jadi kayak gambar sebelah ini jurang di sebelah sananya. Saya ingat teman saya bilang begini, Yebi. Kan dia datang dari satu daerah, jadi dia tanya istilah angkot. Jadi kan di daerahnya saya nggak tahu istilahnya apa. Jadi kalau di Jakarta tuh disebutnya angkot. Kalau di Bekasi tuh disebutnya kuasi. Pernah dengar nggak? Orang Bekasi tahu ya, kuasi. Kuasi tuh angkot, metro mini, bukan metro mini, angkutan umum yang kecil. Jadi dia bilang begini, Yep, gua satu kali Yep, ada tantangan dalam penginjilan. Saya bilang, kenapa? Iya, jadi gua waktu itu dia naik angkutan umum, mikrolet, dia naik, duduk di depan. Nah dia lihat spion tengah abangnya itu ada gantungan. Nah gantungannya itu menunjukkan keimanan si orang itu, yang jadi drivernya, yang jadi supirnya. Jadi dia bilang begini, aku tuh digerakkan Roh Kudus ya. Jadi aku ngomong aja sama dia, nah lagi perjalanan, dia bilang begini sama abang supirnya, Bang, kau tahu nggak kenapa kau hidup miskin? Oh. Karena kau nggak percaya sama Yesus. Karena kalau kau percaya Yesus, kau dan anak-anakmu pasti diberkati. Ya diturunin dong di tengah jalan ya kan. Untung nggak dipukulin orang. Nah ini yang saya katakan. Seringkali dalam setiap maksud, tujuan dan keinginan harus disertai dengan yang namanya hikmat, saudara. Karena ada kalanya niat kita baik, tapi cara kita yang salah. Disitulah kita berdoa dan kita berkata, Tuhan, tolong tuntun langkahku dan berikan solusi yang tepat sesuai dengan kebenaran-Mu. Itu yang namanya berhikmat, saudara. Karena memang Alkitab pernah bercerita tentang seorang raja namanya Salomo. Jadi ini kisah yang paling menarik yang dikenal oleh banyak anak-anak. Satu kali Salomo didatangi oleh dua perempuan, di mana mereka berteriak dan menyerukan hal yang sama, kalau bayi yang mereka bawa adalah bayi mereka.
Jadi ada dua wanita yang merebutkan satu bayi. Cerita sebelumnya dikatakan Alkitab begini, ada dua ibu sedang tidur. Ibu yang satu tidak sengaja menindis anaknya ketika tidur, jadi anaknya mati. Ketika dia bangun, dia nggak terima anaknya mati, dia mengklaim anak dari orang lain kalau itu anak dia. Maksudnya gini, kalau saya susah, kamu juga harus ikut susah. Jadi dibawalah ke hadapan raja. Raja bertanya, siapa ibu dari anak ini? Kedua-duanya berkata, saya adalah ibu dari anak ini. Tapi karena hikmat, Alkitab mencatat, Salomo memberikan sebuah perintah. Ambilkan pedang bagiku. Biarlah anak ini kubelah. Satu bagian akan menjadi milik dari ibu yang pertama, satu bagian akan menjadi milik ibu yang kedua. Dan Alkitab katakan, ketika raja memberikan perintah itu, ibu sebenarnya dari anak itu berkata, sayangkanlah nyawa dari anak ini. Maka biarlah, kalau gitu biarlah anak ini bukan milikku, anak ini adalah milik dari ibu itu. Tapi ibu yang satu berkata apa? Tidak, potong saja jadi dua, supaya adil. Dia menerima dan aku menerima. Maka raja pun tahu siapa ibu sebenarnya dan siapa ibu yang mengakui anak orang lain. Hikmat membuat kita bisa mengambil keputusan dengan cara yang tepat, tanpa menyinggung siapapun, saudara. Tanpa menyakiti siapapun. Dan seringkali itu yang kita butuhkan dalam membangun keluarga. Itu yang kita butuhkan ketika kita sedang dalam pelayanan gereja. Itu yang kita butuhkan ketika kita dalam bisnis, usaha, dan pekerjaan. Itu yang kita butuhkan untuk melangkah di 2021. Nah, apa kekuatan seorang yang berhikmat? Saya catat beberapa hal. Yang pertama, dengan hikmat kita mengatasi khawatir dan cemas. Sama-sama bilang sama saya khawatir. Sama-sama bilang sama saya cemas. Dunia hari-hari ini tuh selalu memberikan perkara-perkara yang menakutkan. Perekonomian, kriminalitas, politik, berita internasional, peristiwa-peristiwa musibah, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemarin orang-orang yang masuk ke dalam dunia bursa, saham pusing. Mereka bilang akhir Januari itu IHSG itu turun, 7 hari berturut-turut merah semuanya. Semua saham mereka semuanya turun minus, bukan cuma sekian persen tapi puluhan persen. Orang pusing. Mereka berkata bagaimana ekonomi ke depan? Kalau kita lihat berita politik macam-macam sekarang, ya kan? Berita tentang kudeta lah, berita tentang A, B, C, D. Orang khawatir, orang pusing, orang panik. Kalau kita bicara tentang peristiwa, musibah hari-hari ini semakin menakutkan. Belum lagi kondisi keadaan cuaca. Tapi ini yang saya mau katakan, orang yang berhikmat dalam Tuhan, apapun yang didengar, semenakutkan dan semenyeramkan apapun bahkan kenyataannya, dia percaya bahwa dia tidak berjalan sendiri. Dia berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan Alkitab katakan Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Orang yang hidupnya dalam ketakutan, kecemasan, keputusannya pun pasti keputusan yang salah, saudara. Alkitab punya cerita satu kisah yang menarik. Ada seorang tuan yang meninggalkan 3 hambanya dengan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ya, ini bukan cerita yang asing bagi kita. Yang saya mau bahas adalah bagian yang akhir. Ketika tuan ini datang dan bertanya kepada orang yang menerima 1 talenta, dia katakan di mana hasilnya? Dan seperti yang saudara sering dengar bahwa orang ini hanya mengubur. Kenapa dia kubur? Jawabannya sederhana, karena dia pikir talenta yang dia miliki, modal yang dia punya tidak sebanding dengan orang lain. Dia takut, dia khawatir, dia cemas. Kalau yang punya 5 talenta, dia punya 5 kesempatan untuk gagal dan bangkit kembali. Yang punya 2 talenta 50-50. Dia bisa langsung sukses atau gagal sekali dengan 1 kesempatan terakhir. Tapi yang punya 1 talenta kan, kalau sukses, kalau gagal amsyong. Apa yang dia lakukan? Keputusannya dikuasai oleh ketakutan. Maka dia kubur. Sebenarnya ini keputusan bijak. Why? Kalau dia kubur, itu talenta benar tidak bertambah. Tetapi tidak juga berkurang. Tapi apa kata Alkitab? Lihat Matius pasal yang ke-25. Saya mau saudara yang berbisnis, berusaha, berkarir, saudara yang berdagang. 2020 ini kita melangkah dalam hikmat. Apapun berita, sentimen negatif yang saudara dengar, percaya kalau engkau minta hikmat Tuhan, tidak ada kegagalan. Lihat Matius pasal 25. Ayat 24 sampai dengan 29. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Perhatikan ayat 26. Apa yang dikatakan Tuannya? Maka jawab Tuannya itu, hai kamu, apa? Hamba yang jahat dan malas.
Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu. Perhatikan ya, saudara yang ketakutan, keputusannya jadi sia-sia, saudara yang hidup dalam kecemasan, Tuannya bilang begini, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Waktu saya khotbah di satu gereja, ada bagian sesi tanya jawab. Lalu ada jemaat komplain dan bilang begini, pendeta, bukankah ini nggak adil? Saya ngerti ini firman Tuhan, saya ngerti ini ilustrasi dari Yesus. Tapi kalau kita bicara logika, bukankah ini nggak adil? Orang terima 5, orang terima 2, dan ada yang terima 1. Dalam dunia bisnis, modal seringkali menentukan sebuah kesempatan. Saya ulang sekali lagi, dalam dunia bisnis, modal itu menentukan sebuah kesempatan. Semakin besar modal, semakin besar pula kesempatan untuk dia lebih berhasil. Saya tanya jujur sama jemaat Tuhan yang menyaksikan, mana lebih cepat sukses? Orang dengan modal 1 M atau orang dengan modal 1 juta? Iya, saudara paham maksud saya. Dengan modal 1 M, kesempatan berbisnis itu lebih luas dibanding dengan orang yang cuma punya modal 1 juta. Dan itu kan realita yang sedang kita hadapi hari ini, saudara. Sebagian orang mulai bilang begini, pendeta, zaman sekarang mah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini dasar pikirannya apa? Karena mereka merasa gini, ya yang lain mah punya modal besar, pendeta. Dia memang udah kaya, dia mah punya uangnya banyak, dia mah sekolahnya tinggi, dia mah orangnya punya kemampuan. Sedangkan saya siapa? Saudara, kita lupa. Yang menyertai kita lebih besar dari apapun. Kenapa engkau gagal? Kenapa engkau sulit untuk melangkah dan melihat kemenangan? Karena kita terlalu takut dan cemas. Kita pikir, ya saya siapa sih, pendeta? Apa sih bisa saya kerjakan? Ya saya mah cuma orang bodoh, pendeta. Alkitab bilang, Tuhan pakai orang bodoh untuk mempermalukan orang pintar. Tuhan pakai orang lemah untuk mengalahkan orang kuat. Apalagi yang kita khawatirkan? Jawabannya sederhana. Karena memang kita tidak punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Hikmat itu bukan cuma berbicara solusi. Hikmat itu bukan cuma berbicara bagaimana kita mengambil keputusan. Hikmat adalah ketika dia yakin bahwa apa yang dia kerjakan ada bagian Tuhan yang turut ambil bagian di dalamnya mendatangkan kebaikan. Jadi kita nggak khawatir, kita nggak takut. Saudara jangan cuma bilang, ya tapi kan saya cuma orang biasa. Perhatikan baik ya. Biografi orang-orang sukses tidak selalu dimulai dari modal besar. Tapi dimulai dari sebuah keputusan yang berhikmat. Pengusaha sukses Indonesia namanya Bob Sadino. Saudara pernah dengar di bagian khotbah saya yang sebelumnya. Bob Sadino bukan seorang yang sukses karena modal besar. Biografinya mengatakan almarhum Bob Sadino pernah bahkan cuma jualan telur. Tapi keputusannya berhikmat. Dia nggak promosikan uangnya dengan cara bikin banner. Apa yang dia lakukan? Jadi katanya gini, ini cerita ya. Jadi Bob Sadino dulu, waktu dia jualan telur, dia cari ibu-ibu yang paling bawel dan paling cerewet di tempat di mana dia jualan. Lalu waktu ibu itu beli telurnya, di dalamnya sudah dia sisipkan telur-telur busuk. Betul, telur-telur busuk. Memang almarhum Bob Sadino itu berharap ibu yang cerewet dan rewel ini pasti akan komplain. Dan ketika ibu yang cerewet itu tahu telur yang dia beli busuk, otomatis dia akan komplain dan bilang, ini telur yang lu jual busuk semua nih. Bob Sadino mulai bilang, masa sih bu busuk? Oke, saya nggak bisa jualan begitu. Setiap telur busuk yang ibu beli, saya ganti dengan 10 telur yang baru. Jadi dia sengaja tuh taruh telur busuk, dan ketika ibu itu komplain, dia ganti semua telur busuk itu dengan 1 telur busuk diganti dengan 10 telur baru. Maka dengan otomatis ibu yang cerewet ini akan mempromosikan Bob Sadino yang kasih garansi kalau telurnya busuk diganti 10. Dan dengan cara itu akhirnya berita tentang penjual telur Bob Sadino itu berkembang di mana-mana. Itu yang saya bilang, tidak dibutuhkan modal besar. Seringkali hanya dibutuhkan oleh keputusan yang berhikmat. Saya nggak tahu bisnis saudara apa. Saya nggak tahu kerjaan saudara kondisinya seperti apa. Tapi saya yakin sebagian dari jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini kita hidup dalam keadaan yang sangat berat akibat pandemi. Tapi ini yang saya katakan, minta hikmat Tuhan saudara. Minta dan tanya Tuhan ke arah mana saya harus melangkah. Apa yang harus saya kerjakan. Seorang penulis yang terkenal namanya Joanna Kathleen Rowling. Saudara pasti kalau saya sebut nama lengkapnya asing.
singkatannya J.K. Rowling. Penulis dari novel yang terkenal Harry Potter. Ya kan? Tak tahu nggak Harry Potter? Harry Potter. Iya, kalau orang barat tuh nyebutnya tuh bukan Harry Potter. Harry Potter. Nah, itu harus makan keju yang dipanasin tuh mendidih, dicelup di mulut. Itu baru bisa sebut Harry Potter. Saudara tahu nggak fakta yang menarik dari penulis, itu kan sekarang jadi miliarder kaya raya itu, penulis J.K. Rowling itu. Jadi saya baca biografinya kan, apa yang membuat novelnya menjadi begitu berkesan? Seringkali bukan hanya karena ide ceritanya, tapi karena perjuangannya untuk melangkah, mempublish dia punya cerita. Kalau saudara baca ceritanya, dia itu dalam keadaan miskin. J.K. Rowling itu seorang yang miskin, bukan cuma itu, dia dalam kondisi cerai. Jadi diceraikan, tidak ada yang menafkahi, bahkan dia menulis naskah aslinya dulu nggak di kertas seperti yang saya pegang sekarang. Jadi dia ada di sebuah kafe, dia tulis, idenya datang di atas kereta, dia tulis itu dari tisu, tempat tisu dia tulis. Saking miskinnya, karena dia nggak punya dana untuk fotokopi, apa yang dia lakukan? Setiap naskah yang dia publis dan dia taruh kepada penerbit, itu dia ketik ulang setiap kata dan kalimatnya, dia ketik ulang setiap bagian ceritanya. Saking dia nggak punya kemampuan untuk copy lebih banyak lagi. Dan faktanya yang awal-awal seluruh penerbit menolak cerita dia. Tapi dia bilang apa? Saya nggak menyerah, saya tetap melangkah. Bayangkan ya, seorang yang bahkan tidak hidup dalam Tuhan, dia masih bisa berkata begini, karena aku percaya ada hal yang lebih besar yang mensupport aku. Saudara bisa bayangkan nggak? Orang yang bahkan tidak punya hubungan kuat di dalam Tuhan bisa yakin seperti itu. Kita loh punya Yesus, saudara. Kita punya Allah yang berjanji melewati api engkau nggak akan dihanguskan, melewati air engkau nggak akan dihanyutkan. Kita masih hidup dalam ketakutan. 2021. Saya nggak tahu beban, tantangan, kesulitan ekonomi saudara seperti apa. Melangkah bersama Yesus, minta hikmat Tuhan. Kalau engkau seorang pedagang, maka bilang Tuhan apa yang harus saya jual. Kalau engkau seorang yang berkarir, katakan Tuhan apa yang harus saya lakukan. Apapun kondisi keadaannya, hikmat memberikan kita sebuah kepastian di tengah ketidakpastian. Orang kalau kita gak punya hikmat, hidup keputusan itu dalam ketakutan. Makanya kenapa orang cerai, gak berhikmat. Dia pikir ya, saya gak tahan pendeta, saya gak kuat, saya gak mampu menjalani. Ya udah pisah aja, itu keputusan yang terbaik, gak berhikmat saudara. Ada orang yang akhirnya cuma karena gak dihargai, pindah gereja, emangnya gereja cuma itu orang-orang gak berhikmat kayak gitu. Orang-orang yang gampang mundur, orang-orang yang gampang keluar dari sebuah pekerjaan cuma karena beda pandang, cuma karena bosnya terlalu cerewet, akhirnya dia keluar. Saya mau katakan, enggak berhikmat saudara. Orang yang seperti ini kalau semakin tertekan ujung-ujungnya apa? Mati bunuh diri. Udah sesi terakhir begitu biasanya ya kan. Jadi bukan bunuh mati diri, mati bunuh diri. 98 krisis ekonomi. Ketika harga dolar naik lipat kali ganda, berita yang paling banyak dan terkenal adalah banyaknya pengusaha, pebisnis yang gantung diri. Mereka bunuh diri. Why? Karena mereka pikir, bagaimana saya bayar hutang saya? Tapi di balik semua kegagalan itu, ada beberapa pengusaha-pengusaha yang justru tetap bertahan dan today menjadi orang yang berhasil bahkan dari sebelumnya. Kenapa? Karena mereka berjuang, saudara. Orang yang berhikmat dia percaya, dia yakin. Ada hal-hal yang di luar kemampuannya yang akan memberikan pertolongan. Bagi kita orang Kristen, siapa yang memberikan pertolongan? Yesus. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia Allah yang selalu ada dan menggandeng tangan saya dan tangan saudara. Karena hal yang menarik di akhir 2020 masuk 2021 itu, kalau saudara baca berita Bursa Efek Jakarta, jumlah investor yang ada di Indonesia itu naik sampai 45%. Akibat pandemi, orang tidak lagi berbisnis seperti umum atau mainstream, orang akhirnya berbisnis dengan cara saham. Ya kan, mereka main saham. Ada orang bilang begini, pendeta, boleh nggak saya main saham? Nah, kalau main saham, jangan. Karena dalam saham itu tidak ada istilah main saham. Yang ada itu investing dan trading. Pelakunya itu disebut investor dan trader. Nah, ada banyak kesalahan orang yang tidak berhikmat, yang penting saya untung, yang penting saya cuan, yang penting saya dapat uang lebih banyak. Tanpa ada tahapan, tanpa ada analisa, tanpa ada persiapan, ini yang saya bilang, tidak berhikmat.
Karena ada orang-orang yang memang dalam setiap langkah dia cuma mikir gini, ya udah, ini katanya cepet ini katanya bagus, ini katanya bakal berlipat kali ganda, ini katanya uang kita akan jadi berkali-kali lipat. Nah ini ciri-ciri orang yang gak berhikmat. Dalam setiap langkah keputusan, berhikmat itu bukan cuma ketika engkau ambil keputusan yang benar. Ketika engkau menyadari dan mengetahui apa yang sedang engkau jalani. Di 2021 ini saudara, mari apapun yang engkau kerjakan, profesi apapun, engkau seorang polisi, tentara, engkau seorang PNS, engkau seorang guru, engkau seorang pedagang, engkau seorang karyawan, apapun, whatever. Kerjakanlah dengan meminta hikmat Tuhan. Makanya kalau saudara belajar dari gembala jemaat kita, beliau sebelum melakukan setiap aktivitas pekerjaan berdoa lebih dulu. Memulai langkah di dalam Tuhan. Why? Kenapa harus berdoa? Karena ketika kita takut akan Tuhan, takut akan Tuhan adalah sumber hikmat, pengetahuan daripada Allah. Maka ketika engkau menghadapi masalah, kemampuan kita membuka jalan bukan dari diri kita, tapi daripada Tuhan. Jadi jemaat-jemaat yang terkasih, coba lihat Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-11. Orang yang mengambil keputusan dengan hikmat Tuhan akan yakin bahwa Allah tidak akan mempermalukannya. Perhatikan, karena kitab suci berkata, sama-sama yang bisnis, yang dagang, yang berumah tangga, saudara yang berkarir, apapun profesi saudara baca. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Andalkan Tuhan saudara. Jangan saudara berbisnis saham, itu kan lagi rame tuh beritanya tuh. Dia minta tolong katanya. Dia udah habis 170 juta bukan dari tabungan, bukan dari harta warisan. Dia pinjol, pinjaman online. Dia pinjam dari sana, dia pinjam dari sini dengan pemikiran cuma satu. Targetnya, planningnya, komitmennya adalah sukses ketika dia berbisnis saham. Tapi dia gak berhikmat bahwa uang yang dia pakai itu bisa menjerumuskan dia. Akhirnya sekarang masalah karena itu seluruh uangnya hilang. Dia juga mungkin dia berbisnis saham gorengan mungkin, I don't know. Ada yang jual BPKB, surat tanah orang tuanya. Yang lebih buruk lagi bahkan dia pakai uang arisan. Dia dipercaya pegang uang arisan, dia beliin untuk bisnis saham. Hancur semuanya. Ini ciri-ciri orang gak berhikmat. Bukan masalah berbisnis sahamnya saudara. Tapi langkah dan keputusan yang saudara ambil. Memang gak semua orang bisa berhasil di cara yang sama. Kalau engkau dengar kesuksesan orang, puji Tuhan, engkau bisa mempelajari. Tapi tanya sama Tuhan dulu, saya cocok nggak ya? Saya tepat nggak ya? Tuhan berkenan nggak ya? Ada orang harus bekerja dengan cara sistem karir. Ada orang harus bekerja dengan sistem berdagang. Berbeda-beda. Saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak berbisnis sama sekali. Hidup saya anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Ketika pandemi banyak sekali jemaat. Mungkin saudara yang lagi menyaksikan juga yang nawarin sama saya, pendeta, jualan masker. Kan dia bilang follower saya banyak ya kan. Pendeta kalau jualan masker pasti untung. Puji Tuhan saya nggak ngikutin ya kan. Karena sekarang kan jualan masker kan mesti ada ininya, apa sih namanya, daftar untuk menjualnya juga, nggak boleh sembarangan. Apalagi waktu itu harga masker kan lagi di markup tinggi kan. Ada yang nawarin saya jual properti ya. Pendeta bisa tuh singgung-singgung tuh jual properti waktu lagi khotbah. Saya mikirin, ya juga enak juga ya kita bilang, saudara Tuhan pasti memberikan kita berkat rumah di surga, berkat rumah di bumi. Saya ada tuh kenalan dan kebetulan saya juga jadi agentnya saudara, saya ada rumah di bumi. Saudara yang mau daftar bisa nanti KPR ya, KPR pemerintah, modalnya nggak ada, saudara cukup bayar 1 juta. Ada lagi yang nawarin saya, waktu itu jualan ya kalau kue makanan udah banyak ya, waktu itu ada yang nawarin, aduh mau nyebut kok jadi lupa ya. Oh ini MLM ya kan, MLM multivitamin. Saya jadi nanti kalau pelayanan itu nggak cuma bawa minyak urapan ya, saya juga bawa multivitamin ya kan. Inilah minyak urapan, inilah multivitamin. Enggak, secara daging dan manusia sih saya pengen ya kan dapat berkat lebih karena pelayanan mati. Tapi saya doa, saya sama istri kita doa, kita tanya Tuhan apa keputusan yang terbaik. Tuhan bilang tetaplah jadi hambaku sebagai seorang Lewi. Saya lakukan. Saya nggak takut saudara, saya nggak khawatir karena saya tahu pembelian Allah sempurna. Begitu juga bagi setiap saudara. Maka the power of wisdom, Allah membuat kita yakin bahwa keputusan kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan mendatangkan kemenangan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan
untuk setiap kebajikan dan kemurahan yang Tuhan sertai dalam kehidupan setiap kami. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka yang sedang galau, mereka yang dalam keadaan khawatir, cemas, berikan mereka kekuatan, pengharapan dan keyakinan di dalam Tuhan. Kami belajar hidup takut akan Tuhan sehingga hikmat-hikmat Tuhan memberikan kami solusi, jalan keluar. Hamba berdoa dalam nama Yesus 2021 harus menjadi tahun kemenangan bagi kami. Tahun di mana kami mencapai setiap janji dan rencana Tuhan yang luar biasa. Hamba arahkan tangan kepada kamera, siapapun yang sedang putus asa diberikan pengharapan dan kekuatan semangat yang baru dalam Tuhan. Mereka sedang bimbang, Tuhan berikan mereka keteguhan hati. Biar hidup kami di tahun ini benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, diberkatilah kami dalam nama Yesus. Amin.